Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan selalu beraktivitas dengan baik dimanapun kalian berada. Oke, nah di video kali ini saya akan membahas latihan metode simplex yang tertera di belakang saya ini. Ada dua buah soal, ada untuk kasus maksimum dan kasus minimum. Jadi tolong perhatikan baik-baik video ini supaya lebih jelas nantinya. Oke, kita mulai aja. Di sini saya untuk mempermudah perhitungan, saya langsung menggunakan Jupyter Notebook supaya lebih mudah menghitungnya dan lebih efisien untuk menghemat waktu yang ada di YouTube ini. Oke, di sini nomor 3 kita perhatikan ada kasus maksimum Z sama dengan X1 X2, X1 plus X2 dan seterusnya ya, bisa kalian baca di situ. Nah, lalu seperti biasa ketika kita menggunakan metode simplex untuk kasus maksimum di sini kita harus ubah dulu ke bentuk baku. Nah, di sini ada catatannya untuk mengubah ke bentuk baku. Oke, di sini sebelumnya ada library pulp, kita install dulu. Library pulpnya terinstall dan ini tadi catatan bentuk baku. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan Excel untuk ya mempermudah juga, karena di sini di Jupyter Notebooknya akan saya tampilkan berupa pecahan. Nah, di sini untuk menghitung karena pecahan lebih nyaman ketika kita menggunakan library ini, SymPy. Nah, kemudian di sini ada library lagi, IPython. Ini untuk menampilkan rasio dan nanti untuk menampilkan basic variabelnya. Oke, kita jalankan dulu. Nah, di sini kita coba cek Z sama dengan min 1 yang bagian Z ya. Di baris Z min 1 min 1. Ini kita urutkan ya. X1 X2 S1 S2 S3 solusi. Kemudian disitu kita cek juga 4 1 1 ya. Jadi X1 nya 4, X2 nya 1, S1 nya 1, oke. Dan solusinya 0. Kemudian baris 2 nya X1 1, X2 1, S2 nya yang 1, solusinya 80. Kemudian baris ketiga S1 nya 1, S3 nya 1. Oke, ini kita menggunakan matriks ya di sini. Nah, kemudian dari situ, ini untuk mempermudah aja saya tampilkan Excelnya. Mana yang paling kecil di antara X1 dan X2? Oke, di sini saya pilih yang X2 dulu. Nah, walaupun sama ya, X1 minus 1, X2 nya minus 1, ternyata boleh nanti. Kita bebas milihnya. Oke, saya milih X2 dulu. Nanti akan saya tampilkan juga ketika X1 nya dipilih yang pertama. Oke, X2 terpilih. Kemudian kita hitung rasionya. Ini versi Excelnya. Kita hitung rasionya seperti itu pakai Excel. Nah, ini udah di sel ini ada suatu function untuk menampilkan ini tadi. Nah, ini saya beri def display to matrix. Ini maksudnya untuk menampilkan nanti basic variable sama matriks utamanya. Kemudian yang ini display 3 variabel, 3 matriks. Ini untuk menampilkan matriks basic variabelnya, matriks utama dan matriks rasio. Ini untuk menampilkan aja. Nah, kemudian di sini saya ingin menambahkan suatu matriks baru yang namanya VB atau basic variabelnya ya, dimana disitu kan ada 4 baris. Nah, ini penulisannya seperti ini, simbolnya ada Z, X1, X2 dan seterusnya didefinisikan. Kemudian di sini untuk menghitung rasio, jadi rasio di sini kan kita di kolom 5 ya, jadi indeksnya matriks dari 0 1 2 3 4 5, sehingga saya berikan di situ
kolom 5, kemudian kolom entering variabelnya ada kolom 2. Tapi di sini intinya 1, indeksnya dari 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aslinya ya solusi kolom ke-6 aslinya, karena ini indeksnya Python ya. Saya tulisnya seperti ini. Ini kolom 5. Nah, di sini 5. Kemudian yang di sini 1. Nah, ini mengambil baris 0. Ini baris 0 sampai 3 pada kolom 5 dan baris 0 sampai 3 pada kolom 2. Nah, kemudian ini kita buat list, ada suatu hasil untuk menghitung rasio, di mana sini perhitungan rasionya untuk I dalam suatu kolom 5 itu tadi. Ini perlu kita ubah bentuk. Nah, kemudian ini ada syarat di sini, if kolom 2 itu tidak sama dengan 0, nah, kita lakukan perhitungan. Kolom 5 dibagi kolom 2 untuk setiap komponennya. Kemudian kita masukkan ke hasil. Nah, kemudian ketika ada 0, dia ditulisnya tak hingga. Ini simbol tak hingganya di Python seperti ini. Kita cetak hasilnya, kita ubah jadi matriks di situ. Nah, kemudian kita beri nama rasio ya, hasil di situ. Nah, ini tadi saya menggunakan display tree matrix untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini terlihat hasilnya. Ini rasionya. Ya, jadi ntar yang baris 0 nggak terhitung ya, nggak kita gunakan. Nah, oke, ternyata di sini rasio yang terkecil adalah di baris 2. Nah, ini baris 2, ingat kemudian entering variabelnya di kolom 2. Kolom 2 versi nyata ya. Kemudian di sini kita lakukan perhitungan. Karena di sini baris 2-nya pada kolom entering variabel udah 1, yang lain ini harus kita buat 0. Jadi patokannya ini row berapa nih? 2 ya. Row 2 nggak ada catatan, cuma yang lain harus ada catatannya di sini. Ini saya beri A0 adalah yang baru nanti, A.row 0, jadi ini min 1 supaya jadi 0 berarti harus ditambah baris 2. Ini patokannya. Kemudian baris 1 berarti harus kita kurangin. Baris 1 atau row 1 kurangi row 2. Yang ini udah 0, aman. Kemudian kita ganti barisnya. Baris 0 kita ganti dengan A0. Baris 1 kita ganti dengan A1. Nah, ini matriks utamanya. Oh, ternyata kita lihat di matriks utama di baris 0 sudah tidak ada yang yang negatif. Itu yang paling kecilnya sudah nggak ada di X1 X2 nya, sehingga di sini sudah optimal. Oke, kemudian ini cuma saya tampilkan aja. Jadi basic variabelnya di kolom baris 2 kita ganti X2 tadi. Ini untuk menampilkan aja, ini solusi akhirnya. Nah, oke. Ini tadi ketika entering variabel pertama itu dipilih yang X2. Nah, sekarang ketika yang dipilih X1. Oke, kita hitung lagi. Saya sebutnya sekarang matriks B di sini. Matriks utamanya masih sama. Nah, kemudian perhitungan rasio ini masih sama ya, dari kolom 0 baris 0. Jadi ini untuk menyatakan baris, ini koma, ini titik 2 itu untuk baris, ini yang ini untuk kolom. Sehingga di sini baris kolom 5 masih sama, cuma kolomnya sekarang kolom 0. Nah, ini kemudian kita hitung rasionya. Kemudian kita jadikan 1 tampilannya. Nah, sekarang seperti ini. Ternyata dari sini kita lihat rasio terkecilnya ada di baris 1. Di baris 1 harus kita kalikan 1/4.
Ini nanti S1 jadi X1 ya. Ini kita kalikan 1/4. Nah di sini ya, B1 sama dengan B rho 1 dikalikan 1/4. Ini artinya bilangan 1/4 rasional. Nah kemudian B0 ya, B0 ada -1 harus kita tambah 1. Nah patokannya tadi B1 ya, udah nih rho 0 tambah B1, terus B2 di sini pun juga 1, nanti kurangi B1, B3 juga sama, rho 3 kurangi 1. Kemudian tinggal ganti tiap barisnya yang dengan yang baru, ini kita tinggal jalankan. Oke, ini baris barunya. Kemudian di sini tadi karena baris 1 yang diganti, ini saya masukkan X1 di situ untuk menampilkan aja. Nah, ternyata kita lihat di sini, ya ini kan berupa pecahan ya. Di baris 0 atau baris Z itu masih ada yang minus bagian X2-nya, sehingga perlu kita lakukan perhitungan kembali. Oke, kita pilih X2 sebagai entering variabelnya. Ini ya, ini versi Excel-nya, versi pecah desimal. Nah, kemudian sekarang lakukan perhitungan rasio seperti yang di atas tadi, cuma sekarang kolom 2. Ini dari baris 0. Oke, ini jangan lupa ntar diganti ya. Ini rasionya, ini saya ganti tampilannya. Nah, terlihat di situ rasio yang paling kecil adalah baris 2. Ada 220/3 atau kalau versi Excel-nya ini 73,33. Nah, sehingga baris 2 aksen, ada kolom X2 dibuat 1 dan yang lainnya 0. Oke. Kita lihat baris 2. B2 ya. Ini indeksnya saya ganti ya, B2 underscore untuk apa namanya? Memperlihatkan bahwa ini iterasi yang kedua. Oke, dikalikan rasional dari 4/3 ya. Ini rasio. Dikalikan 4/3 di sini. Kemudian yang lainnya tinggal ngikutin. B1 dikurangi B2 B1 ya, kalau B1 ya B1 kurangi B2 yang dikalikan 1/4 ini ya. Dan ini B0 tambah B2 yang dikalikan 3/4 ini, dan seterusnya. Tinggal ganti. Nah, kemudian kita satukan sekarang. Baris 2-nya kita ganti X2. Nah, ternyata di sini kita lihat sudah optimal karena bagian Z tidak ada yang negatif lagi. Oke, berarti jawabannya di sini Z 80, X1-nya 6,6 atau 20/3, X2-nya 220/3 atau 73,33. Sekarang kita cek dengan library pool WLP. Tinggal masukkan aja, kalian sudah tahu lah ya. Tinggal kita jalankan, ya tinggal nanti kalian pause, copy paste aja. Nah, ternyata kita lihat di sini dengan library WLP pool itu hasilnya ini X1 0, X2-nya 80, kemudian nilai maksimumnya 80. Ini sama dengan cara yang pertama tadi, kita ambil entry variabel yang pertama adalah X2. Tapi yang ke-20 ini juga benar. Karena nilai Z-nya pun juga sama 20, tapi dia bentuknya float. 20/3 sama 220/3. Oke, dari sini semoga dapat dipahami ya untuk nomor 3. Nah, sekarang ke nomor 4. Nah, di sini ada min Z sama dengan 3X1 plus 5X2 dan kendalanya ada 3 seperti itu. Oke, untuk yang nomor 4 di sini kita akan menyelesaikannya dengan metode Big M ya. Jadi kita menggunakan library SymPy untuk mempermudah perhitungan karena ada variabel M-nya di situ.
Nah, oke, kita jalankan. Untuk langkah pertama ubah dulu menjadi bentuk baku. Ini bagian Z. Kita tulis dulu Z min 3x1 min 5x2 min bla bla bla. Kita belum tahu mana yang ada variabel artificialnya. Nah, yang kemungkinan ada variabel artificial adalah yang kendala pertama dan kendala yang ketiga. Kenapa? Kalau yang kendala pertama kan karena dia bentuknya sama dengan, jadi kemungkinannya mesti ada variabel artificial. Kemudian yang bagian ini kendala ketiga, dia juga ada variabel artificial di sini. Karena bentuknya ini ada minus S3. Karena dia minus kan bukan solusi utamanya. Jadi S pun juga nggak boleh minus di sini. X1, X2 pun juga nggak boleh minus ya. Kendala wajibnya harus itu. Nah, ketika kendala 1 sama kendala 3 ada variabel artificial, berarti fungsi tujuannya kita tambahkan variabel artificial juga. Nah, makanya di sisi kanan plus, tapi kalau kita nambahkannya di sisi ruas kiri di minus ini. Min MA1 min MA3. Oke, kemudian ini kita jalankan ininya tadi untuk menampilkan saja. Hasil hitungannya langsung di ini Jupyter Notebook semua. Nah, oke, di sini kita urutkan dari kolom 1 sampai kolom berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Kolom 7 urutannya seperti ini. X1, X2, S2, S3, A1, A3 dan solusi. Jadi urutannya seperti itu. Oke, dapat dipahami. Nah, oke, kemudian di sini kita definisikan variabelnya ada X1, X2, S3, S2, A1, A3 dan Z, kemudian simbol M. Nah, ini tadi simbol M-nya ada tambahan positif true. Tidak mungkin negatif. Kemudian saya tambahkan variabel matriks basic variabel. Jadi kita mulai dari atas itu Z. Kemudian ya ini tadi ya sesuai ini Z di baris satunya A1, baris 2 nya S2, baris 3 itu A3. Tulisannya seperti ini. Kemudian matriksnya ya kita lihat di situ tadi ya tinggal urutkan aja. Ini X1, X2, S2, S3, A1, A3. Oke, kita running. Ini untuk menampilkan aja tadi fungsi yang di atas tadi yang saya running ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menghilangkan nih variabel M di sini. Kita harus hilangkan variabel M di sini. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita jumlah aja. Baris 0 kita tambah dengan baris 1 ini ya, yang ada komponen satunya ini, sama ini. Jadi kita sesuaikan dengan baris yang ada variabel A1 dan A3 tadi. Jadi baris 1 kan ada A1-nya, kita kalikan M. Kemudian baris 3 kita kalikan M juga di sini. Kemudian ditambah dengan tadi baris 0. Nah, kemudian kita masukkan ke matriks yang baru tadi. Oke, ini kita running. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini udah 0 ya. Ini kan tadi A1 sama A3 sudah 0. Dan solusinya udah ngikutin. Nah, makanya saya lebih senang seperti ini. Perlu diingat lagi, tadi urutannya X1, X2, S2, S3, A1, A3 sama solusi. Nah, kemudian kita hitung rasio. Ya, dari baris 0 pun nggak masalah lah untuk mempermudah. Walaupun nanti nggak kepake ya. Kita hitung rasio. Nah, rasionya berarti di sini kita lihat yang jadi entering variabel yang mana. Kalau untuk kasus minimum berarti yang terbesar. Ya, kita lihatnya di sini yang terbesar berarti yang ada 8M. 8M sama 5M lebih besar yang 8M. Sehingga di sini entry variabelnya adalah X1. Nah, selanjutnya hitung rasio.
Dimana kolom solusi dibagi kolom X1, dimana X1 berarti di kolom ke-0, kolom ke-0 Python, tapi kalau aslinya kolom ke-1 gitu ya. Oke, di sini kita beri namanya itu, tinggal kita hitung dan kita tampilkan rasionya. Ini baris ke-0 nggak peduli, yang penting ini rasionya di baris 1 sama baris 3 itu 4 sama 5, berarti yang terkecilnya adalah 4. Tadi yang variabelnya yang di kolom 1. Nah, ini 2. Berarti ini 2 di sini harus kita ubah menjadi 1. Berarti perlu kita kalikan setengah. Ya, A1 baris 1 dikalikan setengah. Terus baris ke-0 yang ikutin aja di situ, baris ke-0 kita kurangin. Ya udah, ini koefisiennya kita gunakan langsung. Kalikan 8M-3 dikalikan A1 ini, A1 aksen. Baris kedua udah 0, nggak masalah, sehingga baris 3 yang saya hitung. Baris 3, di situ ada 6, berarti 6 dikalikan A1 aksen. Bukan aksennya, underscore, untuk membedakan. Tinggal ganti, masukkan, kemudian kita tampilkan. Dan jangan lupa di sini tadi VB-nya bagian ini A1 diganti dengan X1. Ini ya, tampilannya seperti ini. Masih ada yang maksimum enggak? Masih. Di kolom X2 belum optimal. Oke, di kolom 2 kemudian kita cari rasio, ini di kolom 2, ininya oke, ini dari baris 0 aja tulisannya seharusnya ya. Oke, tinggal kita cari. Nah, tadi. Sekarang di sini mana yang paling kecil? Ada 5 sama 6/5. Yang kita gunakan yang 6/5-nya. Berarti yang paling kecil. Ya, 6/5 itu 1,2. Nah, sehingga di sini baris 3. Ini entering variabelnya di sini, ini 5 harus kita kalikan dengan 1/5 supaya jadi 1, yang lainnya 0. Oke, ini A3 double aksen atau A3 double underscore, kita kalikan 1/5. A1 sudah 0, A2-nya yang belum kita ubah jadi 0. Jadi row 2 main 3A3 aksen, ini double ya, sorry. Kemudian A0-nya juga sama, row 0 dikurangi, udah itu koefisien itu kita gunakan 5 kali MN5 kali A underscore double, kita ganti. Kemudian di sini kita masukkan variabel basicnya baris terakhir atau baris 3, kita tampilkan. Nah, di sini sudah optimal, tandanya ini ya, sudah tidak ada yang positif, udah min M aman, Z-nya juga sudah nggak ada M-nya, sudah optimal. Sehingga dari sini bisa kita lihat jawabannya adalah Z sama dengan 18, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6/5 atau 1,2 di situ. Oke, kemudian kita cek dengan library PULP full-nya, ternyata di sini juga menghasilkan nilai yang sama. Nilai minimum 18, kemudian X1-nya 4, X2-nya 1,2. Oh, ini berarti perhitungannya saya sudah oke. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.